Sang istri sembarangan menumpahkan sup ayam presiden. Tak disangka, kaki presiden yang sudah bertahun-tahun cacat itu kembali bergerak. Adegan ini terlihat oleh pengasuh yang berdiri di depan pintu. Dia segera menelepon keluarga Nona Diep yang saat ini tinggal di luar negeri. Beritahu dia bahwa kaki presiden telah bergerak. Tahun itu, pengasuh tersebut mencekik putri wanita tersebut yang baru lahir. Kemudian gunakan strategi Li untuk mengubah sang pangeran. Biarkan putriku mengambil posisi itu. Siapa sangka putri palsu itu tidak akan pernah bisa berdiri, padahal dia tahu presiden tidak akan pernah bisa berdiri. Harus melarikan diri ke luar negeri. Nenek presiden khawatir cucunya akan sendirian seumur hidupnya. Segera aturlah pernikahan untuknya. Siapa sangka pemilik keluarga Lem mengira presidennya adalah seorang penyandang disabilitas. Sehingga sang anak terpaksa tinggal di pedesaan sejak kecil hingga dewasa. Gantikan anak saudara tirinya dari ibu lain. Menikah dengan tuan muda tertua dari keluarga Tiet. Gadis itu lebih baik mati daripada mendengarkan. Ayah gila yang kejam, segera mengancam batu nisan ibunya. Gadis tak berdaya itu malah setuju untuk menikah. Siapa yang baru saja masuk ke pintu. Kemudian dia menjadi sasaran tuan muda kedua keluarga Tiet yang pengkhianat dan licik. Dia menipu gadis itu dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang tuan muda. Menyentuh tubuhnya dan kemudian mencoba melakukan sesuatu yang bejat. Siapa tahu dia punya sabuk hitam taekwondo. Melepaskan. Pada saat ini, tuan muda berkursi roda perlahan muncul. Ikat Tuifan. Kamu bukan Tiet Tuafan. Ini tuan muda kedua, yang di atas adalah tuan muda tertua. Ipar. Aku hanya bercanda denganmu. Kau membuatku terburu-buru seperti itu. Apakah itu akan terjadi jika Tiet Tuafan tidak muncul? Maukah kamu membawaku ke gua? Adikku cacat. Jika kamu menikah di sini, tidak ada bedanya dengan tubuh tanpa jiwa. Aku adik laki-lakinya, kamu bisa menganggapku sebagai suamimu. Dasar wanita busuk, beraninya kamu memukulku. Kamu mau mati. Aku akan mengingat tendangan ini. Agar aku bisa meninggalkan keluarga Tiet secepatnya. Gadis itu mengerahkan seluruh keberaniannya dan memasuki ruangan tuan muda. Tidak sengaja melihat foto sang master. Dia menanyai tuan muda itu, apa hubungan orang tua di gambar itu dengan dia? Sejak kapan kalian berdua saling kenal? Tapi tuan muda tidak mau memperhatikannya. Dia meyakinkannya selama dia mengatakan yang sebenarnya. Dia akan menyembuhkan kakinya yang lumpuh. Tuan muda tidak hanya tidak menghormatinya, bahkan mengusirnya. Untuk mendamaikan hubungan, dia secara pribadi mengantarkan sup itu kepada tuan muda. Tanpa diduga, semuanya menjadi salah karena kecanggungan saya. Pengasuh melihat dengan mata tajam. Kaki tuan muda itu bergerak sedikit. Segera bertanya pada gadis itu, Nona muda tertua, apakah kaki tuan muda bisa sembuh? Kaki penyandang cacat akan menyusut setelah sekian lama. Tapi sesuai dengan kondisi kakinya, kemungkinan untuk sembuh cukup tinggi. Mengetahui bahwa tuan muda bisa pulih, dia segera menelepon putrinya yang sedang berada di luar negeri. Katakan padanya untuk segera kembali ke rumah. Saya melihat kaki tuan muda bergerak. Saya segera membeli tiket pesawat pulang pergi. Lo Fan, maafkan keegoisanku. Saya belum menikah tahun itu tetapi saya hamil, tidak bisa membesarkan anak lagi. Saya terpaksa menukar anak itu dengan putri wanita itu. Meskipun aku tidak bisa menerimamu, tapi aku akan mencoba yang terbaik. Bantu aku duduk di posisi nona muda keluarga Tiet. Selama anak saya hidup dengan baik, saya yakin. Nona muda tertua, biarkan aku melakukan ini, istirahatlah. Tidak apa-apa, dia dan aku baru saja menikah. Jadi aku ingin memasakkan sarapan untuknya. Semoga sarapan ini bisa membuatnya lupakan sup ayam yang tidak menyenangkan kemarin. Di mana nona muda itu? Di dapur. Apakah kamu pelayan baru? Kenapa kamu? Anda tahu saya. Dia tidak ingat bahwa dia dan aku pernah bertemu di rumah sakit. Sepertinya saya berpura-pura menjadi dermawan yang menyelamatkan nyawa Tuafan. Masih belum ditemukan, tapi kertas tidak bisa menutupi api. Kita harus segera mengusirnya. Sebagai seorang pelayan, kamu bahkan tidak tahu makanan apa yang dibenci tuan muda. Dia dipecat. Sekarang, cepat kemasi barang-barangmu. Keluar dari keluarga Tiet. Kamu salah paham, aku bukan pembantu keluarga Tiet. Tuan muda sudah turun. Merindukan. Nona Diep, ada apa denganmu? Dia adalah gadis yang ingin dinikahi Tiet Tuafan. Apakah kamu tidak akan menjelaskannya? Kenapa aku harus menjelaskannya? Kamu mungkin tidak akan merasa seperti aku memukulnya, kan? Tuafan. Dia menumpahkan sarapannya tadi. Aku masih ingin mendorongmu ke tanah. Lagi pula, dia bahkan tidak tahu makanan apa yang kamu benci untuk dimakan. Kamu harus mengusirnya. Bunuh dia keluar dari keluarga Tiet.
Jangan biarkan dia masuk ke sini lagi. Kamu tidak bertanya mengapa kamu menyuruhku pergi. Seorang pelayan harus berpenampilan seperti seorang pelayan. Paling-paling, aku akan memberimu gaji 1 bulan lagi. Kamu ambil uangnya dan keluar. Matamu yang mana yang melihatku sebagai pelayan? Saya istri Tiet Tua Fan. Ku baru saja menikah di sini kemarin. Tua Fan, apakah kamu sudah menikah? Masalah ini adalah kakek yang memutuskan sendiri. Mungkin kakek Tiet sangat marah padaku karena meninggalkanmu dan lari ke luar negeri. Itulah sebabnya aku memaksamu menikah dengan wanita lain. Sengaja memprovokasimu, aku akan pergi mencari kakek Tiet. Ku tidak akan bercerai. Kamu ingin mengusirku? Jangan ceraikan aku lagi. Apa maksudmu? Aku tidak ingin melihatmu. Tapi aku terpaksa memanfaatkanmu untuk membungkam kakekku. Mengirimnya pergi adalah cara terbaik. Pedagang itu berbeda, mereka sangat pandai menghitung. Tua Fan, apakah kamu tidak ingin kembali padaku? 3 tahun yang lalu, aku ingin pergi ke luar negeri. Kamu juga yang mengusulkan untuk putus. Saat itu, karena aku ingin membantu menghiburmu. Itulah kenapa aku sengaja merangsangmu. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Aku mencintaimu seperti itu. Mengapa kamu putus denganku? Untukmu, aku hanya berterima kasih. Tidak ada cinta. Bagaimana mungkin? Saya mengalami kecelakaan lalu lintas. Kaulah yang menyelamatkanku. Saya sangat menghargainya, kecuali untuk menikah. Anda dapat menyatakan kondisi apapun. Tapi kamu menyelamatkanku, itu karena aku menyukaimu. Aku tahu. Keluarga Diep kami tidak kekurangan uang. Aku hanya ingin bersamamu. Maaf, aku tidak menyukaimu. Him Lang, latihan tamu, dan dia juga. Pergilah untukku. Apakah kamu mendengar itu? Tua Fan menikahimu untuk berurusan dengan kakek Tiet. Jika kamu masih menginginkan martabat, berinisiatiflah untuk pergi dari sini. Aku menikah dengannya, ini rumahku. Mengapa saya harus mengambil inisiatif untuk pergi? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu menikah dengan keluarga Tiet hanya demi uang. Aku sudah bertemu banyak gadis materialistis sepertimu. Aku akan memberimu 5 juta. Kamu tinggalkan Tua Fan. Saya pemilik sebenarnya rumah ini. Kamu hanya orang luar, apa hakmu untuk memberiku perintah? Jelas Tua Fan tidak mencintaimu. Jika kamu tetap di sini, kamu hanya akan menderita. Ini hampir tengah hari. Kenapa kamu belum pulang? Ayah dan ibumu sedang menunggumu di ruang tamu. Aku tahu kamu sengaja membiarkan orang tuamu mengolok-olok orang lain. Kalian tunggu pelan-pelan. Aku tidak akan kembali, anak. Kamu mencoba membuatku marah, bukan? Sepertinya kamu juga tidak menginginkannya. Sesuatu yang ditinggalkan mendiang ibuku untukku. Apa maksudmu? Almarhum ibumu meninggalkan sesuatu untukmu. Jika kamu masih menginginkannya, kembalilah ke sini sekarang. Tuan Besar, Nona Lem sudah memanggil mobilnya kembali. Pertama kali lagi. Tapi pergilah dengan tangan kosong. Benar-benar kembali. Atau kamu hanya ingin menggunakan namamu untuk menyebarkan berita? Yang dimaksud Tuan Muda adalah, dia pergi menemui Ki Jia ya. Tapi selama 2 hari terakhir ini, dia belum sempat mendekatimu. Mungkin tidak ada berita berharga. Terkadang akan ada celah. Kirimkan seseorang untuk mengawasinya, oke. Infeksi. Kamu kembali, cepat masuk ke dalam dan duduk. Nam En Him, kemarilah dan duduk. Kie, apa yang masih kamu lakukan di sana? Cepat tuangkan aku air. Kejadian di luar kebiasaan, pasti ada yang aneh. Tidak begitu baik. Ayo cepat. Nam En Him, bagaimana kamu tinggal di keluarga Tiet? Apakah mereka nyaman denganmu? Jika saya diintimidasi di keluarga Tiet, apakah kamu berani pergi ke sana dan menanyai mereka? Nam En Him, kamu sudah punya suami sekarang. Rasanya seperti berdamai dengan keluargamu. Lihatlah Kie, adikku. Dia sebesar ini dan belum memiliki pernikahan yang baik. Aku kakak perempuannya. Kamu juga harus sedikit memperhatikan adikmu. Infeksi. Sekarang saya adalah adik ipar dari tuan muda kedua dari keluarga Tiet. Aku yakin kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya. Akan kulihat apakah aku punya waktu untuk mengundangnya ke rumahku untuk makan malam. Biarkan Kie menghubunginya. Saya pikir kalian memiliki hati nurani yang bersalah, ingin menebusnya padaku. Tanpa diduga, itu ditujukan pada tuan muda kedua dari keluarga Tiet. Infeksi. Keluarga Tiet, keluarga besar, industri besar. Sekarang aku bahagia. Apa? Aku baru saja memintamu untuk memperkenalkan adikmu. Tidak bisakah kamu tahan? Sangat mudah untuk menyanjung Tiet Tuifan. Dia paling suka bermain dengan perempuan. Dasar gadis manja, bicaramu seperti apa? Itu adikku. Sayangku, mari kita menasihati En Him. Tidak perlu nasihat. Saya tidak akan setuju. Di mana barang-barang ibuku? Berikan padaku. Lin En Him. Kalau bukan karena kakakku yang memberikannya padaku, apakah kamu pikir kamu bisa menikah dengan keluarga Tiet? Kamu benar-benar orang yang menyimpan dendam.
Kamu harus berlutut di depan adikmu. Aku menundukkan kepalaku dan berterima kasih padanya. Aku menikmati kebahagiaan. Oke. Kalau begitu aku akan memberikan restu ini kepada Lem Kie. Mari kita lihat apakah dia berani menerimanya. Oke, sayapmu kuat sekarang kan? Apakah kamu tidak berani berdebat denganku? Tunggu dan lihat saja, hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Pukul itu. Kau memukul wajahku. Jika keluarga Tiet bertanya nanti, menurutku ini adalah hadiah dari ayahku. Aku akan memberitahumu hari ini. Siapa yang berkuasa di keluarga Lem ini? Oh sayang, apakah kamu tidak merasa sedih akhir-akhir ini? Saya tidak tahu bagaimana membicarakan kerjasama dengan Presiden Tan. Tetapi Presiden Qin paling menyukai wanita yang sudah menikah. Bagaimana kalau kita menyerahkan Lem Enhim pada Jenderal Tan? Bagaimanapun, dia tidak lagi berharga bagi kita sekarang. Benar, ayah, bagaimanapun, semua orang di rumah ini adalah milik kita. Pada saat itu, meskipun keluarga Tiet bertanya, Lin Enhim sudah lama kembali. Kami tidak tahu apa-apa. Itu dia, masuk akal. Di mana dia? Tangkap dia. Lem Hao, aku juga putrimu, kamu tidak bisa melakukan itu padaku. Selir. Kalian cepat tangkap dia. Tutup mulutnya. Lalu dikurung. Biarkan aku pergi, melepaskan. Kemana kamu akan membawa istriku? Ini. Tuan, apa yang kamu lakukan? Ayah adalah ayah mertuaku. Nama Tuan Muda. Itu bukan nama yang bisa kau panggil untukku. Patah kakinya. Ini. Tuan Muda, jika Anda punya sesuatu, tolong bicara pelan-pelan. Mari kita diskusikan bersama. Wanita tertua di keluarga Tiet saya. Dan kalian bisa dengan bebas memberikannya seperti ini. Sepertinya keluarga Lamu. Jelas, kami tidak melihat apa yang sedang dilakukan keluarga Tiet. Tuan besar. Itu karena aku tidak berpikir jernih. Jangan terlalu keras kepala pada orang picik sepertiku. Kie, mohon segera minta bantuan Tuan Muda. Tidak peduli apa, aku tetap ayahmu. Cepat suruh dia melepaskanku. Apa maksudmu? Saat kamu menggunakan jenazah ibuku untuk memaksaku, kenapa kamu tidak bilang kamu adalah ayahku? Kamu baru saja menggunakan cambuk untuk memukulku. Jika kamu ingin mengikatku dan membawaku ke tempat tidur orang lain, kenapa kamu tidak bilang kamu adalah ayahku? Bukankah aku memohon padamu? Hah? Kamu pantas mendapatkan nyawamu jika kakimu patah. Kamu gadis yang tidak tahu berterima kasih. Kamu tidak akan mati dengan tenang. Di mana barang yang ditinggalkan ibuku untukku? Lain kali kalau kamu berani menyentuhku. Orang yang patah kakinya bukan hanya Lem Hao. Ayo kembali ke rumah. Enghim Lang memberitahu kakekku. Batalkan semua kerja sama dengan keluarga Lem. Sepertinya kamu tidak kesakitan, maka tidak perlu menggunakan obat. Ada apa? Tanda lahir di bahumu cukup istimewa. Apakah kamu tidak akan mengikutiku kembali ke keluarga Lem? Kenapa tiba-tiba muncul? Aku pulang ke rumah dan menemukan kamu tidak ada di sana. Minta pekerja itu untuk mencari tahu apakah dia harus datang mencarimu. Terima kasih kali ini. Entah kenapa Lem Hao tiba-tiba menjadi seperti ini. Apa Anda kesakitan? Tidak apa-apa, mengoleskan obat merah hanya akan sedikit sakit. Kamu teruskan. Selesai. Ini adalah sesuatu yang ibuku tinggalkan untukku. Sekarang coba masukkan hari ulang tahunnya. Kenapa tidak bisa dibuka? Kenapa aku tidak bisa membukanya? Jika ini urusan ibumu, atau coba masukkan tanggal lahirmu. Ini benar-benar hari ulang tahunku.
Apa ini? Di dalamnya terukir huruf L. Lem. Ini adalah satu-satunya hal yang ibuku tinggalkan untukku. Mulai sekarang, aku akan selalu memakainya. Sepertinya ibuku selalu bersamaku. Nona Lem, apakah kamu ada waktu luang besok? Saya mengadakan pameran lukisan dengan banyak orang terkenal. Fokus pameran ini adalah lukisannya. Tolong ingat untuk datang. Lagu umum. Aku sibuk akhir-akhir ini, mungkin lain kali. Lain kali saya membuka pameran lukisan, saya pasti akan membuat janji terlebih dahulu. Kami akan mengaturnya sesuai waktu Anda. Pada saat itu, kamu tidak bisa menolak. Oke. Kamu adalah Kie Kie kan? Benarkah dia ibu tiri Tia Tuafan? Ki Jiaya. Dia tidak terlihat dimanapun di pesta pernikahan. Sekarang dia muncul lagi, apa yang ingin dia lakukan? Aku sibuk dengan pekerjaan sepanjang hari, harus terbang melintasi negeri. Aku juga tidak bisa hadir di pernikahanmu dengan Tuafan. Kie Kie, kamu dan Tuafan tidak akan menyalahkanku kan? Tidak. Tapi tidak apa-apa sekarang. Pekerjaan untuk sementara telah selesai. Kami akan punya waktu untuk membangun hubungan kami. Benar. Besok Hao Tuan Center akan mengadakan pameran lukisan. Ada banyak wanita kaya yang pergi ke sana. Besok kamu ikut denganku. Jika waktunya tiba, saya akan memperkenalkan Anda kepada mereka. Atau mungkin itu tidak perlu. Kie Kie, Tuafan adalah putra tertua dari keluarga Tiet. Di masa depan, dia akan mengambil alih grup Tieti. Kamu adalah istrinya, kamu harus punya karir sendiri. Lakukanlah tugasmu sebagai istri yang baik dengan baik. Tidak baik tinggal di rumah sepanjang hari. Baiklah. Sudah diputuskan, sampai jumpa besok. Sepertinya aku tidak bisa pergi lagi. Jika kamu tidak ingin pergi, jangan pergi. Tidak, aku harus pergi. Dia adalah ibu Tiet Tuifan, ibu tirimu. Saya tidak melihatnya sebagai orang baik. Mungkin aku akan melakukan sesuatu yang salah. Aku harus pergi melihatnya. Katakan saja terima kasih karena telah menyelamatkanku hari ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Memang benar jiwa tidak memudar. Terakhir kali aku berpura-pura sakit, aku tidak bisa mengusirnya. Tentu saja aku datang ke sini untuk melihat pameran lukisan. Kalau begitu masuklah. Apakah kamu tidak punya undangan? Pakaian pedesaan benar-benar merupakan pakaian pedesaan. Bahkan jika kamu berpakaian cantik, kamu juga tidak bisa berintegrasi ke dalam lingkaran kami. Tentu saja aku datang untuk melihat pameran lukisan. Aku hanya menunggumu. Apakah kamu menunggu orang kaya yang kaya raya? Sepertinya aku tidak marah. Kalau begitu akan ada orang yang menganggapku sangat baik. Kamu membiarkan aku pergi. Melepaskan. Itu sakit. Hatiku sakit. Singkirkan pikiranmu itu. Penyakit jantung ini tidak mempengaruhi saya sama sekali. Selama kamu tidak berhenti bernapas, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Nona Lem. Jika kamu datang, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu. Biarkan aku menjemputmu. Mengapa kamu datang ke sini secara langsung? Seseorang memaksaku untuk datang ke sini. Kalau begitu biarkan aku memanjat pohon itu. Lagu umum. Selamatkan aku, dia ingin membunuhku. Yang ini. Tikus yang merusak pemandangan. Lagu umum. Nona Lem Kiki ini tidak mendapat undangan. Saya dengan baik hati mengundangnya, tetapi dia mengutuk dan memukuli saya. Untuk orang yang tidak berpendidikan seperti dia, tidak pantas berada di sana. Nona Lem, jika kamu datang ke sini, kamu sudah menghormatiku. Apakah kamu masih memerlukan undangan? Lain kali kamu datang, beritahu aku dulu. Biarkan aku menjemputmu. Ayo, Nona Lem, masuk. Lem Kiki, kualifikasi apa yang kamu punya? Buat Tuan Tong melihatmu dari sudut pandang berbeda. Itu hanya mengandalkan kekuatan Tuafan. Aku tidak akan menyerah. Tunggu saja. Inilah lukisan gadis di tepi danau, oleh penulis Trie Bintung. Ini lukisan terakhir sebelum penulis berhenti melukis. Saya tidak menyangka Nona Diep memilikinya. Nona Diep sangat murah hati. Seandainya aku punya lukisan Tuan Zhao, saya akan menyimpannya dengan hati-hati dan tidak membiarkan siapapun melihatnya. Nona Lem, kenapa kamu tidak datang ke sini? Apakah kamu tidak puas dengan pekerjaan Master Trie? Apakah kamu tidak puas dengan lukisan Master Trie? Dia pikir dia ini siapa?
Nona Lem, saya baru saja melihat Anda berjalan-jalan. Mungkin memahami lukisan dengan sangat baik. Tolong beri komentar Anda. Lukisan ini bukan tanda tangan Master Trie. Tahukah kamu berapa harga lukisan ini? Apakah kamu berani buka mulut untuk mengatakan lukisan ini palsu? Kaulah yang menyuruhku berkomentar. Lagi pula, ini adalah karya tuanku. Aku menyimpan gambaran aslinya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu mana yang asli atau palsu? Aku tahu. Dia sangat marah atas apa yang terjadi antara dia dan Tua Fan. Jika kamu merasa tidak nyaman, saya bisa segera memberitahu Tuan Tua Fan. Biarkan dia hidup selaras denganmu. Nona Diep. Pada akhirnya, siapa yang memberimu kepercayaan diri, membuatmu merasa Tiet Tua Fan menyukaimu? Setelah kakinya cacat, Tuan Muda Diep mengubah kepribadiannya. Seandainya aku tahu dia berselingkuh, katakan padaku, maukah kamu memukulinya sampai mati? Apakah kamu begitu penasaran dengan keluargaku? Atau tanyakan langsung padaku. Kemarilah. Tua Fan, kenapa kamu ada di sini? Saya merasa lebih baik sekarang. Tidak apa-apa untuk keluar dan mencari udara segar. Kamu memanggilku apa? Maaf, Tua Fan. Apakah kamu masih sangat khawatir jika aku pergi ke luar negeri? Katakan padaku selamat tinggal. Apakah mereka menindasmu? Apakah menurutmu aku bisa diintimidasi? Tuan muda, jadi Nona Lem adalah istri Anda. Kalian berdua benar-benar pria berbakat dan wanita cantik. Pasangan yang diciptakan oleh langit dan bumi. Tua Fan, aku ingat apa yang kamu katakan. Selalu ingin mengoleksi lukisan karya Master Trio Bintung. Aku baru tahu ada gambarnya di sini. Biarkan aku memberikannya padamu. Apakah ini lukisan karya Master Trio? Tentu saja, sangat sulit bagiku untuk mendapatkannya. Tapi ini juga merupakan janji antara aku dan Tua Fan. Meski sulit, itu sepadan. Kalau begitu biarkan aku melihat. Tuan Sen, tolong perhatikan baik-baik. Tadi ada yang bilang lukisan ini palsu. Tunggu. Lukisan ini sepertinya palsu. Semua orang tahu, Master Trio sangat pandai menggunakan warna. Jadi lapisan warna pada lukisannya sangat jelas. Tapi lukisan ini terlihat seperti lukisan tiruan yang dipadukan dengan semprotan warna. Lapisan warna dan tekstur. Itu semua sangat biasa. Ini bukankah itu yang baru saja dikatakan Bu Diep? Dia menghabiskan 8 juta meminta teman-temannya membelikan lukisan ini untuknya. Tuan Sen adalah seniman harta karun nasional. Karya-karya sebelumnya semuanya digantung di museum. Bagaimana kata-katanya bisa palsu? Jadi Bu Diep menghabiskan 8 juta untuk membeli selembar kertas yang tidak berharga. Memang. Tuan Sen, mohon perhatikan baik-baik. Lukisan ini pasti nyata. Saya menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Lukisan ini benar-benar palsu. Ada banyak barang palsu di dunia seni. Nona Diep, jangan terlalu khawatir. Tua Fan, awalnya aku bermaksud memberimu lukisan ini. Tapi sepertinya aku sudah merusak ini. Aku tidak kekurangan apapun, jangan beri aku apapun di masa depan. Kia, pergi ke sana dan temui aku. Oke. Apakah kamu menyukai gambar apapun? Apa, kamu mau memberikannya padaku? Kamu bisa memilih sesukamu. Tiba-tiba perlakukan aku dengan baik. Apa kau menyukaiku? Kamu adalah istriku. Memperlakukanku dengan baik adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kamu tidak pernah mengatakan itu sebelumnya. Ah, aku ingin tahu tujuan Ki Jia. Maka kamu pasti kecewa. Saya tidak melihat Ki Jia. Dia ingin aku pergi ke pameran seni untuk membuatku kehilangan muka. Dengan hubungan kita, membuatku kehilangan muka. Itu juga membuatmu kehilangan muka, benar. Kemana harus pergi? Bukankah kamu mengatakan bahwa jika kamu kehilangan muka untukku? Aku akan memberimu wajah. Beri aku gambar ini.
Belikan lukisanku sebagai hadiah untukku. Apa kamu yakin? Tidak menyukainya? Lebih menyukai lagu umum. Tuan Besar, aku ingin lukisan ini. Oke, aku akan segera mengaturnya. Ibu Truong, mengapa kamu di sini? Saya tidak melihatnya selama 2 hari. Saya pikir dia mengundurkan diri. Nona Lovan ada di rumah sakit. Tuan muda menyuruhku pergi ke rumah sakit untuk merawatnya. Dia keluar dari rumah sakit sekarang. Aku akan segera kembali. Apakah kamu harus meminta orang lain untuk menjagamu? Sepertinya kamu juga menaruh banyak perhatian pada dia, Lovan. Dia bukan milikku. Apa maksudnya? Istri saya menikah dengan keluarga Tiet, jadi saya mengikutinya ke sini. Mungkin tuan muda ingin mengatakan itu. Itu berarti Tiet Tuafan tidak akan memintanya bekerja. Lalu kenapa kamu bilang dia menyuruhmu pergi ke rumah sakit, merawat dia, Lovan? Nyonya dan tuan muda adalah satu keluarga. Nona Lovan ada insiden di keluarga Tiet. Siapapun yang menyuruhku pergi, melakukan hal yang sama. Nona muda, apakah ada hal lain? Jika tidak, aku akan terus bekerja. Aku mempunyai luka di punggungku. Saya tidak bisa mencapainya. Silakan naik ke atas dan berikan obat untuk saya. Oke. Tahi lalat. Mengapa kamu memiliki tanda lahir ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Maaf, Nona muda. Aku akan terus memberikan obat untukmu. Sama seperti dalam ingatanku. Tanda lahir di tubuh Lovan disalin oleh saya untuk ditato. Nona muda, saya sudah selesai mengoleskan obatnya. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, aku akan turun. Mustahil. Mengapa tanda lahir ini ada di tubuh wanita muda itu? Mungkinkah anak wanita itu tidak meninggal pada tahun itu? Mustahil. Tahun itu, aku menukar bayi itu dengan Lovan. Aku mencekiknya sebelum pergi. Mustahil. Kita harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Saya ingin meminta Anda membantu saya menyelidiki sesuatu. Di dalam amplop ini ada upahmu. Nona Lem, mohon sarannya. Selidiki untuk Kuki Jaya dan guruku. Apa hubungannya? Juga, bagaimana dia Lovan mendapatkan lukisan itu? Jernih. Nona muda, dia memintamu pergi ke kamarnya. Sekarang, benar. Apakah kamu sedang menyelidikiku? Bu, apa yang kamu katakan? Jika aku menyuruhmu datang ke sini, itu berarti kita punya bukti. Apakah kamu mengerti? Lihat. Apakah kamu dan gurumu adalah teman? Benar. Dulu kami adalah teman yang sangat dekat. Foto-foto ini diambil saat pertemuan kita. Orang ini dan Tiet Tuafan. Dia adalah ayah Tiet Tuafan. Tahun itu, kami bertiga sangat dekat. Bintung memiliki hak cipta. Ayah Tuafan punya uang. Mereka bilang akan membuka perusahaan bersama untuk menghasilkan uang. Tapi, entah kenapa mereka bertengkar. Setelah itu tidak ada kontak lagi. Bintung dan saya juga memutuskan kontak. Kia, jika Bintung adalah gurumu. Jadi, apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Apakah kamu tahu bagaimana ayah Tuafan meninggal? Kecelakaan lalu lintas, saya melihat beritanya. Apakah ada hal lain?
Memang benar itu karena kecelakaan lalu lintas. Tapi Tuafan tidak merasa seperti itu. Dia mengira itu Bintung membunuh ayahnya. Itulah sebabnya selama ini dia mencari keberadaan Bintung. Menemukannya beberapa tahun yang lalu. Dan kirim orang ke sana. Terus. Kemudian kami menerima kabar tersebut dan bergegas ke tempat kejadian. Tapi tidak ada jejak Bintung. Ada darah di tanah. Pasti Tiat Tuafan yang melukainya. Kalau begitu bawa dia pergi. Kie, apakah kamu ingin mencari Bintung? Jika kamu mau, kamu harus membantuku. Bagaimana kamu ingin aku membantumu? Saya yakin Anda sudah mengetahui hal ini, Pak Tua. Sangat percaya diri pada Tiat Tuafan. Walaupun dia lumpuh, dia harus tetap di rumah. Tapi barang penting perusahaan. Semua terserah dia, terutama proyek baru-baru ini di kawasan pengembangan Kiangtan. Kie, berkas itu, di ruang kerja Tiat Tuafan. Bantu aku mendapatkannya. Selama kita memiliki kekuatan nyata di tangan kita, maka akan ada dasar untuk menghadapi Tiat Tuafan secara langsung. Bagaimana kamu tahu apakah yang aku katakan itu benar atau tidak? Tentu saja itu benar. Sampai saat ini, grup Tiati dipimpin oleh majikan lama. Saya tidak punya hak di tangan saya. Bahkan anak saya diintimidasi oleh Tiat Tuafan. Aku bahkan tidak bisa membalas dendam. Aku benar-benar tidak pantas menjadi seorang ibu. Bukankah Tiat Tuifan pantas menjadi seperti itu? Memang benar Tuifan melakukan kesalahan. Aku pasti akan mengajarinya dengan baik. Tapi Kie, selama aku bisa menekan Tiat Tuafan, punya hak untuk berbicara. Hanya aku yang bisa membalaskan dendam Bintung. Bagiku, barang itu sangat penting. Orang tua itu bilang itu aku dan Tiat Tuafan. Tidak peduli siapa yang mendapatkan item ini. Maka kamu akan mendapat 5% sahamnya. Tuafan sangat jahat terhadap Bintung. Jika mereka memperoleh kekuasaan, mereka tidak akan memaafkan Bintung. Kie dan Bintung adalah temanku. Kamu juga dianggap juniorku. Bisakah aku menyakitimu? Lem Kie sudah ada di dalam sana. Sepertinya dia adalah salah satu orang Ki Jiaya. Pergi ke ruang belajar sekarang. Mustahil. Ini hanya perkataan sepihak Ki Jiaya. Tidak percaya kata-katanya. Bagaimana jika dialah yang melukai tuannya? Dibandingkan dengan Ki Jiaya, Tiat Tuafan sedikit lebih dapat dipercaya. Apalagi dia pernah menyelamatkanku di keluarga Lem. Bagaimana dengan pameran lukisan terakhir? Jangan terlalu banyak berpikir lagi. Saat ini, tidak mungkin menentang Tiat Tuafan.点击左下角观看更多精彩后续。